Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika teknik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal integral garis. Untuk pembahasan soal-soal integral garis, ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Ini soal yang pertama, jadi kita hanya akan bahas satu soal saja ya. Baik, kita lihat. Yang pertama diketahui I integral sepanjang C dari 2x dx plus x kuadrat min y kuadrat dy dengan C adalah busur lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 di kuadran pertama berorientasi berlawanan arah putaran jarum jam. Hitung I menggunakan hubungan f dot dr sama dengan integral f dot r aksen dt. Jadi ini menggunakan persamaan parametrik ya. Kemudian yang kedua, coba kita cek apakah I tak bergantung lintasan. Kemudian jika ya, hitung gitu ya. Dengan menggunakan hubungan seperti ini ya, di mana F-nya itu adalah potensial dari F. Baik, kita lihat bagian yang pertama ya. Kalau kita ingin gunakan persamaan parametrik untuk menghitung ini, maka kita dapatkan dulu pertama adalah F-nya dulu. Nah, dari sini ya, dari ungkapan 2x dx plus x kuadrat min y kuadrat, kita akan dapatkan vektor F itu berarti 2xy ini ya. 2xy, x kuadrat min y kuadrat. Ini hanya dua ini dalam bidang ya. Garisnya dalam hanya dx dan dy ya. Jadi C-nya dalam bidang. Kemudian R-nya kita lihat dari persamaan lingkarannya ini kan ya. Ini kan kalau kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan, kita punya lingkaran ya di dalam bidang XY. Coba adu lingkarannya. Nah, ini lingkaran berjari-jari 1 ya, berpusat di 0,0. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Dan dengan mengambil T sama dengan 0 di sini. Ini untuk T sama dengan 0. Sini. Kemudian setiap satu kan titik di sini ini bisa dinyatakan oleh sebuah vektor R. Ya. Ini sebuah vektor R. Dan X dan Y-nya, ini kan titik X, Y. X, Y. Jadi kita akan dapatkan proyeksinya, ini kan berarti X ya. Ini adalah Y. Ya. Nah, dengan mengambil sudut ini kan kalau dalam radian ini sudut sama dengan panjang busur ini ya, untuk R sama dengan 1. Ini adalah T ya. Maka R itu bisa dilihat X, Y ya. R-nya kan sebenarnya X, Y. Dan dari gambar ini kalau ini panjangnya 1 berarti adalah X itu adalah cos ya, cos T ya. Ini adalah cos T. Kemudian Y-nya adalah sin T. Ya, untuk jari-jari 1. Nah, kalau jari-jarinya 2 ya ini ada 2-nya di sini ya. Baik. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan R-nya dulu lah, R aksen lah ya. R aksennya berarti turunan dari cos. Turunan dari cos adalah min sin T dan turunan sini adalah cos T ya. Kemudian ubah juga F-nya sekarang menjadi sebagai fungsi T ya.
yang semula fungsi X, ya, kita ubah menjadi fungsi T. Yakni kita ganti X-nya dengan cos T, Y-nya dengan sin T. Ya, berarti ini 2 cos T sin T, koma, X kuadratnya berarti cos kuadrat. Ya. Cos kuadrat T min sin kuadrat T. Nah, yang ini sebenarnya bisa disederhanakan. Karena kan dari identitas bahwa cos kuadratnya tambah sin kuadratnya sama dengan 1. Ya. Kalau kita sederhanakan, ini berarti dan ini juga bisa disederhanakan ya. Kalau mau tapi biarkan aja dulu lah ya. 2 cos T sin T, koma, nah ini yang ini saya kita sederhanakan ya. Ini bisa dijadikan 1 min sin kuadrat T ya. Dari identitas yang ini adalah 1 min sin kuadrat T. Kalau dikurang lagi sin kuadratnya berarti sama saja dengan 1 min 2 sin kuadrat T ya. Ini 1 min 2 sin kuadrat T. Oke. Kemudian kita kalikan, kita dotkan F dengan R aksen ya. F sebagai fungsi T dotkan dengan R aksen. Berarti, nah ingat dot itu kan tinggal mengalihkan yang apa namanya, satu arah saja ya. Dengan vektor, ingat ya, ini vektor arah I, ini vektor arah C, gitu kan ya. Jadi ini kalikan ini berarti sekarang 2 cos T sin T dikalikan dengan min sin T. Jadi apa itu? Sinnya jadi kuadrat ya, tapi jadi negatif ya. Berarti min 2 sin kuadrat. Kita tuliskan sin kuadratnya dulu. Sin kuadrat T kali apa? Kali cos T. Kemudian yang ini kalikan dengan ini, kita tambahkan. Kita tambahkan dengan perkalian ini dengan ini ya. Berarti 1 min 2 sin kuadrat T dikali cos T. Oke. Baru kita integralkan terhadap T ya. Maka kita akan dapatkan sekarang integral F dot dr adalah integral, nah ini ya, ini sudah kita dapatkan nih, berarti integral dari min 2 sin kuadrat T cos T, oke, ditambah dulu ya, ditambah dengan 1 min 2 sin kuadrat T cos T dt. Oke. Nah, sekarang T-nya dari mana batasnya? Tadi diberi kurung, ya sebentar. Kurung dulu ini ya. Kita kurung dulu nih. Ini kurungnya saya bedakan warnanya ya. Ini ya. Nah, ini sampai sini. Kemudian diintegralkan terhadap T ya. Oke. Nah, batasannya mana? Nah, dari 0 sampai dikatakan di sini dari mana? Di kuadran 1. Kalau kuadran 1 berarti hanya di sini saja nih. Berarti dari sini sampai sini. Busur di kuadran 1. Berarti dari T sama dengan 0 ya, dari T sama dengan 0 yang ini. Hanya sampai sini nih. Nah, ini busurnya ya. Oke. Sampai T sama dengan panjang busur ini berapa? Kalau jari-jarinya 1. Jadi pi per 2 kan ya. Kalau satu lingkaran kan 2 pi ya. Ini hanya seperempatnya ya. Seperempat dari 2 pi per 2. Berarti T-nya dari 0 sampai pi per. Nah,
kita bisa hitung satu-satu saja lah ya, karena proses. Oke lah, kita hitung satu-satu, atau sekaligus juga boleh lah ya. Kita ini lihat ada sin kuadrat T cos T, ini juga ada sin kuadrat T cos T. Kita boleh menggunakan metode substitusi lah ya. Substitusi dengan memisalkan, misal U-nya adalah sin T. U sama dengan sin T. Maka kita akan dapatkan DU-nya berarti terhadap T adalah, dulu di sini apa? Cos ya. Cos T dt. Lalu batasnya juga berubah, jangan lupa. Kalau dari sini kalau T sama dengan 0, berarti U-nya adalah berapa? Sin 0. Berarti U-nya 0 ya. Dan kalau T-nya, nah ini batas atasnya kan pi per 2 nih. Pi per 2. Kalau T-nya pi per 2 berarti sin pi per 2 berapa? 1 ya, berarti U-nya adalah 1. Sehingga ini, maka kita akan dapatkan ya. Ya, kita bisa dapatkan integral f.dr-nya kita ganti menjadi batas U-nya adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kita lihat satu-satu. Yang min 2 sin kuadratnya kan sin-nya ganti apa? Sin-nya kita ganti jadi U ya, jadi 2U kuadrat. Kemudian cos T dt-nya kan kita ganti dengan DU ya. Oke, berarti kita dapatkan min 2U kuadrat. Nanti U-nya belakangan, DU-nya belakangan ya. Kemudian ini 1 min 2U kuadrat ya. 1 min 2U kuadrat cos T dt. Cos T dt-nya adalah DU. Berarti ditambah 1 min 2U kuadrat. Ditambah 1 min 2U kuadrat. DU. Ya, betul ya? Oke. Nah. Oke, ya. Seperti itu. Min 2U kuadrat cos T dt itu adalah DU. Ini adalah 1 min 2U kuadrat cos T dt-nya adalah DU. Baik. Oke, kita bisa dapatkan berarti integral 0 sampai 1 dari apa? 1 dikurangi 4U kuadrat. Ya. DU. Nah, langsung kita dapatkan berarti U ditambah dikurang, ini jadi berapa nih? 4/3 ya. 4/3 U pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Dengan demikian kita dapatkan, apa ini hasilnya? Kalau kita masukkan 1, berarti 1 dikurangi 4/3. 1 kurangi 4/3, min 1/3. Kalau masukkan 0, 0 semua ya. Jadi berarti hasilnya adalah minus 1/3. Oke, baik. Jadi hasilnya adalah minus 1/3. Oke, ya. Jadi I-nya adalah minus 1/3. Ya. Ini kan I, ya, tidak lain I. Kemudian yang B. Yang B diminta untuk mengecek apakah tak bergantung lintasan atau tidak ya. Kemudian kalau bergantung lintasan kita hitung, kalau tidak ya nggak usah ya. Oke. Jadi jika ya hitung, kalau tidak berarti nggak usah. Kita cek dulu. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita lihat dari ininya ya, dari F-nya lah gitu ya. F-nya kan 2x x kuadrat min y kuadrat. Sudah dapatkan tadi bahwa F-nya adalah 2xy, x kuadrat min y kuadrat. Nah, kalau kita anggap 2x adalah F1 gitu ya. F1. Kemudian x kuadrat min y kuadrat adalah F2. Nah, untuk mengecek apakah
tak bergantung lintasan itu syaratnya adalah ya, untuk yang dua ini di syarat tak bergantung lintasan itu sebenarnya adalah div curl dari F ya, itu harus sama dengan 0. Dan ingat curl itu adalah kalau ini I, J, K, kemudian adalah do X, do Y, do Z. Kemudian, nah yang ini baru F-nya. F-nya adalah F1 atau F2 atau di sini langsung saja 2XY ya. Berarti 2XY. Kemudian adalah X kuadrat min Y kuadrat. Nah, karena tidak ada Z-nya ya, berarti Z-nya 0 ya. 0. Ya. Ini ingat cara menghitung determinan ini kan ya dengan apa namanya? Pertama kita ambil I-nya ya. Di sini I. Kemudian cari determinan yang komponen ini ya. Jadi kalau ini I, ini coret, ini coret. Ini ke sini 0 dikurangi ini sini ya. Berarti do Y dari 0 adalah 0 dikurangi do Z dari X kuadrat min Y kuadrat juga 0 ini ya. Karena ini konstan terhadap Z. Kemudian untuk J negatif, minus J. Minus J ini hilangkan ya. Berarti do X dari 0 adalah 0 ya. Dikurangi ini dengan ini ya, do Z dari ini juga 0. Baru ditambah untuk K ya. K ini hilangkan, ingat cari determinan ya. Maka do X dari ini adalah apa? 2X ya. Kemudian do apa namanya? Do X dari 0, 2X, do Y dari 2X ya. 2X juga ya. Min 2X. Oke, ternyata ini dipenuhi ya. Dipenuhi ya. Kan 2X kemarin 2X adalah 0. Jadi ini dia tidak bergantung lintasan ya. Jadi syaratnya dipenuhi ya. Jadi I tidak bergantung lintasan. Karena ini dipenuhi. Nah, kalau tak bergantung lintasan, maka kita bisa dapatkan suatu potensial ya. Di potensial dari F ya. Potensial dari vektor F adalah F yang memenuhi ya sedemikian rupa ya sehingga dipenuhi sehingga grad dari F sama dengan F. Karena itu kita dapatkan dari sini ya. Grad F sama dengan F. Nah, grad F-nya berarti ingat grad itu kan do X, do Y, do Z, do F ini karena grad F ya, itu gradnya dulu tadi. Nah, gini ya. F-nya 2XY ya. X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini 0 ya, kita tambahkan saja 0 ya. Untuk Z-nya. Berarti kita dapatkan dari sini. Pertama adalah do F do X sama dengan 2XY.
Nah, karena dia tidak bergantung lintasan dan dipenuhi, ya itu dia syaratnya ya, curl dari F-nya adalah 0, maka bisa dipastikan diferensialnya adalah diferensial yang eksak. Ya. Karena eksak, maka ini boleh kita mendapatkan F-nya dengan mengintegralkan secara berurut ya. Kan kita punya dou F dou X sama dengan 2XY, dou F dou Y sama dengan X kuadrat. Kalian coba cek di tutorial sebelumnya ya, bagaimana cara mendapatkannya seperti ini ya, serupa ini. Kita akan dapatkan berarti F X, Y, ya kan hanya dua peubah saja lah ya, jadi dua derajatnya sebagian cecek kita hilangkan saja. Berarti sama dengan apa ini? Integralkan ini terhadap X. Kalau diintegralkan terhadap X berarti ini jadi X kuadrat ya kan ya? X kuadrat ya. Ditambah suatu konstanta. Konstantanya apa ya? Konstantanya akan merupakan fungsi dari Y. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita turunkan parsial terhadap Y. Dou F dou Y, kita turunkan dulu yang ini. Berarti apa? Dou F dou Y? X kuadrat. X kuadrat tambah dA dy. Ya, dA dy. Nah, ini kita samakan dengan hasil dari ini. Bahwa dou F dou Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Jadi ini X kuadrat min Y. Sehingga kita akan dapatkan dari sini, karena X kuadrat sama dengan plus dou A dou Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, berarti dou A dou Y-nya, atau dA dy ya, karena ini satu peubah, jadi dou-nya kita ganti dengan D, satu peubah, menjadi min Y kuadrat. Nah, dari sini dapat A kan ya, sebagai fungsi Y. Integralkan nih, terhadap apa? Terhadap Y, berarti min 1/3 Y pangkat 3, ditambah suatu konstanta. Masukkan ini ke sini ya, sehingga kita dapatkan, maka kita dapatkan potensialnya, yakni F, X, Y. Langsung F, Y saja. Ini X kuadrat Y dikurangi, ini ya, 1/3 Y pangkat 3 ditambah suatu konstanta. Sudah dapatkan ini, maka tadi hitung ya, I-nya berarti tadi kan integral df ya. Nah, dari mana? Dari, kita lihat tadi ini ya, dari titik ini. Ini kan titik 1,0 dan ini adalah titik 0,1. Berarti kita mengintegralkan dari 1,0 ke 0,1. Ini dari titik 1,0 ke titik 0,1 ya, ke titik 0,1. Ini kan tinggal hasilnya apa? Fx aja ini atau fx gitu kan ya. Berarti x kuadrat plus x kuadrat y, maksud saya x kuadrat y min 1/3 y kuadrat dengan batas, nah c-nya kita hilangkan saja ya kalau sudah integral tentu. Berarti ini dari 1,0 ke 0,1. Artinya masukkan x-nya 1, y-nya 0. Kalau x-nya 1, y-nya 0, sorry, ini dulu ya, atas dulu ya. X-nya 0, y-nya 1, berarti 0, y-nya 1. Ini berarti 0, ini min 1/3, berarti min 1/3 yang untuk hasil yang atas. Kemudian dikurangi kalau kita masukkan y-nya 0, x-nya 1. Nah, kalau y-nya 0, maka ini pasti 0 ya. Ini 0, ini 0. Oke. Jadi hasil ini adalah 1/. Jadi kita dapatkan hasil yang sama. Ya. Oke. Jadi memecahkan integral garis, ya, integral garis. Pertama, boleh dengan menggunakan persamaan parametrik. Kemudian yang kedua, boleh juga kalau misalkan kita ingin coba cek dulu apakah dia bergantung lintasan atau tidak. Kalau tidak bergantung lintasan, maka boleh kita gunakan yang ini, ya. Tapi tentu saja harus mencari potensialnya. Ya. Sebenarnya juga boleh juga kalau misalkan
kita ganti variabel y-nya supaya ini menjadi menjadi integralnya hanya terhadap satu variabel saja, terhadap x saja. Dari mana y-nya diperoleh? Dari sini. Y kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat. Nanti dari situ kita bisa substitusi dengan mengganti y kuadrat ya, dan mengganti dy-nya. Nah, dy-nya dicari dari sini ya, dari persamaan. Bisa juga ya. Kemudian batas x-nya adalah dari mana? Dari 1x-nya kan mulai di 1 sampai ke 0. Boleh. Jadi silakan saja pilih cara yang mana. Ya. Boleh dengan persamaan parametrik, boleh dengan tadi substitusi dari sini ya, atau kalau seandainya dia disebutnya konservatif ya, kalau tak bergantung lintasannya. Kalau tak bergantung lintasan ya, maka boleh dengan menghitung potensialnya ya. Seperti yang bagian B ini. Baik. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.